ilham. Dan bersyukur karena begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada semua, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat tinggal di negeri yang turut makhluk dan nikmat iman dan Islam serta nikmat berkumpul dengan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang sedang berusaha menjadi soleh. Mudah-mudahan kita bisa pada Allah Taala agar kita semua bisa orang-orang soleh. Amin. Selamatkan Allah terima pada baginda kita semua. Bila orang Nabi kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selama kita senantiasa berkualitas hadir dari kolom dalam kita, kemudian juga tidak bisa mengkopi pasal tentangnya sehingga berjalan dari zaman Rasulullah SAW memberikan pada kita semua tiket sampai tujuan yang pada makanan. Mari kita mulai membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat yang telah meminta ilmu. Hari ini kita belajar ya dari Al-Ustaz Al-Sudiono. Beliau sudah sampai tetapi dengan awalnya tujuan sebuah bahasa. Domisili di umur, di BPK, di Permata dan di Jananya. Karena beliau yang mampu sampai ke Brunei, Malaysia, dan sebagainya. Alhamdulillah, beliau adalah pelaku daripada tahun hari dan tahun tidak harus bersedia. Alhamdulillah juga bagaimana kita dan kemudian dan terima kasih kepada jamaah saya yang merupakan jamaah Masjid Al-Fa, Masjid Nurowi, Musola Al-Masjid, Musola Al-Huda, dan juga ada Masjid Nurowi, Al-Firman, dan teman-teman baik. Baik, mari kita sama-sama mulai menunggunya dalam yang menjadi adalah ini masuk nanti berada di mana nama yang cukup ini. Mari para anak dan juga para kawan kamu ibu telah menyiapkan lainnya berbatur yang yang bersangkutan ini Allah memberikan kepada anak bertahan dan ampun tidak lagi. Jadi kita bersama-sama bacaan doa untuk lebih tinggalnya pada waktu yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سلام الله على رسول الله. سلام الله على ياسين Allah
Waalaikumsalam warahmatullahi mudah-mudahan sholawat dan bisa menambah keberkahan, kenikmatan dan membangun suasana kebahagiaan dalam hidup kita pada kematian. Selanjutnya kepada sahabat Yono, anda memberikan usianya waktu kita sampai terus sudah dengan pertanyaan, maka waktu biasa lanjut dengan sholat subuh dan makan sahur pada urusan di dunia. itu enakan mana? Enak. Nah, ini aja ya Pak ya. Mereka Christmas nggak Pak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu, tangannya diangkat, kita bersama berdoa. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis yang mulia ini, dan masih dalam suasana bulan Syawal ya Pak ya, akhir bulan Syawal. Jadi tidak salah bila saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apa jawabnya Pak? Ibu? Ya panjang ya Pak ya. Cukup Bapak jawab, Ibu jawab, sama itu praktis ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada ibu-ibu ya di belakang kata ya, ada ya. Saya akan jelaskan satu ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tsumma idza massakum ad-durru fa ilaihi taj'aruna. Suara sejelas Ibu? Suaranya jelas Bu? Enggak ada suaranya Ibu. Bu? Ibu-ibu ayat ada. Suara saya jelas Bu? Jelas, iya. Kok ditanya jawabnya susah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'aruna. Dan apa-apa yang ada pada kalian min nikmatin berupa nikmat faminallah, maka itu dari Allah. Tsumma idza massakumud durru, kemudian apabila kemadorotan menimpa kalian, fa ilaihi taj'aruna, maka kepada Allah lah kalian minta pertolongan. Kursi. Ya. Bentar Pak, pakai kursi aja ya. Pakai kursi. Ada. Ya Pak. Ya cek. Kelihatan kan Pak? Nah iya, tadi mah kelihatannya pecinya doang, jadi kurang afdol. Tapi sebelumnya saya minta maaf Bapak, saya di atas. Enak di atas atau enak di bawah Pak? Di atas. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Jadi ada satu ayat yang bunyinya wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa-apa yang ada pada kalian min nikmatin berupa nikmat faminallah, maka dia dari Allah. Apa yang ada pada diri kita berupa nikmat
itu dari Allah Bapak. Apa contohnya Pak? Sehat, Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Itu sehat dari Allah Pak. Naon deui Pak? Bisa makan, betul Pak? Bapak kalau makan bisa ketelen, itu nikmat Pak. Banyak orang duitnya banyak, tapi makannya banyak yang dilarang. Duitnya banyak, diajak kondangan sama istrinya, begitu mau makan, bapaknya mau ngambil tuh Pak. Pas ngambil kata istrinya tong eta, mau ngambil yang lain lagi tong eta, disenggol Pak. Jadi nasi doang, padahal duitnya banyak. Alhamdulillah Bapak makan apa aja bisa ya Pak ya? Alhamdulillah. Jadi Bapak milih sehat apa milih sakit? Mendingan mana sehat tapi nggak punya duit, banyak duit tapi sakit? Banyak duit tapi maunya Bapak, ya kan? Tapi maunya Allah beda Pak. Maunya Allah kadang duitnya banyak tapi sakit. Kalau maunya kita ya banyak duitnya tapi ada orang ngomong lah yang penting sehat Ustadz. Orang sehat sih makan apa aja juga bisa, betul Pak? Makan apa aja bisa ya kalau ada duitnya. Bapak pengen makan sate boleh, tapi nggak punya duit bisa nggak makan sate? Iya kan? Jadi sehat dan banyak duitnya, itu maunya kita. Tapi hidup ini bukan kemauan kita Bapak Ibu. Hidup itu kemauan Allah. Kalau hidup kemauan kita enak. Punya istri yang soleha, betul Pak? Soleha, nerima, nggak pernah ngeluh, sehat, betul Pak? Nggak rewel, dikasih duit berapa aja itu maunya siapa? Maunya kita. Dikasih oleh Allah tuh istri ya rewel, ya mata. Terus Bapak terima apa tuh? Ya harus terima, karena hidup itu bukan kemauan kita, kemauan Allah. Setuju Pak? Ya, istri Bapak rewel tuh. Oh nggak jawab. Biasa aja ya. Itu namanya pemberian Allah. Apapun yang ada pada diri kita, kalau itu nikmat, faminallah, maka itu dari Allah. Tapi sebaliknya Bapak, summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'aruna. Kemudian apabila massakumud durru, nah, ini kalimatnya itu ad-durru. Kalau ad-durru itu dalam bahasa Qur'annya disebut fa'il, pelaku. Jadi yang datang itu ad-durru, bukan kita yang datang. Ad-durru itu maknanya kemadorotan, kesusahan, kefakiran. Ad-durru massakum, nempel kepada kalian. Kalau nempel itu lama apa sebentar Pak? Ibu, kalau nempel sebentar apa lama? Kalau bapak ibu duduk di bawah pohon, terus ada daun jatuh, terus nempel ke bapak, terus bapak jalan kira-kira hilang. Nah itu namanya nempel Pak. Kecuali dilem. Nah kalau dilem baru awet. Nah ternyata ad-durru itu nempel. Quran nyebutnya idza massakumud durru. Jadi kalau kita ditimpa kesusahan, ditimpa sakit, ditimpa kesengsaraan, kegagalan, itu cuma nempel.
Tapi dia yang datang. Kenapa dia yang datang? Karena diundang oleh kita. Bapak merasa nggak ngundang penyakit, Pak? Iya kan? Enggak kan, Pak ya? Pernah sakit nggak Bapak? Itu sakit datang itu bukan datang sendiri, Pak. Dia santun, sopan, tidak akan datang kalau tidak diundang. Tapi Bapak nggak merasa ngundang kan ya? Tapi kalau Bapak melakukan maksiat, merasa tentunya. Maksiatnya naon Bapak Ibu? Maksiat itu melakukan pelanggaran, itu namanya maksiat. Yang diperintah terus dikerjakan namanya taat. Kalau diperintah ditinggalkan namanya maksiat. Yang diperintah itu santun apa marah-marah? Santun apa santun bahasa Sundana? Iya. Yang diperintah itu santun apa ngedumel, mengeluh, marah-marah? Yang mana yang diperintah, Pak? Santun ya, Pak ya. Jadi kalau marah-marah diperintah apa dilarang? Dilarang. Terus Bapak dikerjakan nggak? Bapak pernah marah? Itu namanya maksiat. Ya, Pak ya. Namanya maksiat. Bapak pernah ngeluh nggak? Pernah. Ibu pernah ngeluh, Bu? Bu? Enggak ada suaranya. Sering. Ngeluh itu diperintah apa dilarang? Dilarang. Terus kita kerjakan, berarti kita bermaksiat. Tapi kita nggak sadar bahwa kita bermaksiat. Terus Bapak lagi duduk sendirian, habis sholat subuh, duduk. Terus Bapak ngomong, punya istri rewel. Itu ngeluh, bukan Pak? Berarti Bapak melakukan maksiat nggak? Nah itu Pak. Itu yang mendatangkan penyakit. Jadi penyakit itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi diundang oleh kita. Cuman kita tidak merasa mengundang. Itu setuju Pak? Ibu setuju Bu? Itu yang menyebabkan ad-durru itu datang kepada kita. Ya. Segala sesuatu yang tidak enak itu namanya kebalikan dari nikmat, dan itu datangnya dari diri kita Bapak Ibu. Tapi kalau kenikmatan datangnya dari Allah. Hakikatnya dari Allah, cuman diundang oleh kita. Ngaji itu perintah Allah bukan Bapak? Perintah Allah. Jadi kalau tidak ngaji berarti maksiat, betul Pak? Tapi kalau ada yang hari ini nggak ngaji, terus Bapak ketemu di jalan, subuh nggak maksiat ya subuh ya? Itu. Terus kira-kira yang diomong itu ridho tidak? Maksiat apa? Gitu kan Pak? Lah kemarin ada pengajian loh subuh-subuh, tapi nggak datang. Itu maksiat ya Pak ya. Tapi kita tidak merasa maksiat. Nyambung Bapak Ibu? Dengar nggak kalau hari Sabtu pagi ada pengajian? Terus Bapak nggak datang, itu namanya Bapak bermaksiat. Ya, tapi tidak Alhamdulillah Bapak Ibu hari ini bisa datang. Mudah-mudahan datangnya Bapak dihitung oleh Allah sebagai penggugur kewajiban. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu datang ke pengajian itu penggugur kewajiban. Paham atau tidak paham urusan belakangan. Yang penting datang. Nyampe sini ya pura-pura ngerti gitu. Kalau ditanya ya manggut. Orang lain ketawa ya ikut
Nah, itu setuju Pak? Ini paham tuh? Tuh Bapak jawab paham begitu. Itu berarti nyenengin ustadznya. Iya, nyenengin ustadz itu kira-kira dapat pahala tuh Pak? Ya gitu. Paham Bapak, Ibu? Nah, begitulah. Ya. Nah, sebelum ke materinya ya Pak ya. Nah, itu. Jadi aslinya itu kemadorotan itu datang ke kita itu diundang oleh kita Pak. Cuman kita tidak merasa mengundang ya Pak ya. Nah, kalau Bapak dapat nikmat, kira-kira seneng nggak? Seneng ya Pak ya. Ayamnya bertelur, seneng Pak. Tetangga bayar utang, seneng. Warisannya dibagi, seneng. Gajinya naik, nah itu Bapak bersyukur. Itu namanya nikmat. Ketika tidak bersyukur, punya nikmat, maka Allah hadirkan ad-duru itu Pak. Ketika Allah hadirkan ad-duru, bisa enggak Bapak sabar? Begitu Pak. Karena hidup itu tadi kehendak kita apa kehendak Allah? Karena hidup kehendak Allah pasti ketemu yang cocok, pasti ketemu yang tidak cocok. Kira-kira banyak yang cocoknya apa yang tidak cocoknya? Nah itu Bapak punya istri tuh, itu istri Bapak tuh banyak cocoknya apa banyak gak cocoknya? Nah itu tong ganti deh. Kalau ganti lagi kira-kira sama tuh? Sama, karena pilihan Allah, bukan pilihan kita. Kalau istri pilihan kita cocok Pak, nggak cocoknya. Jadi kalau hari ini banyak cocoknya ya alhamdulillah. Kalau nggak banyak cocoknya ya sabar. Hidup itu ke kanan dan kalau ke kanan cocok ya syukur, kalau nggak cocok ya gitu Pak. Coba Bapak perhatikan, ada satu kalimat, innama yadfaru bima indallahi azza wa jalla bisobri. Sesungguhnya apapun yang ada di sisi Allah bisa kita raih dengan satu cara Pak, bisobri, dengan cara sabar gitu Pak. Apa yang ada di sisi Allah Bapak? Kesehatan itu ada di sisi Allah. Bapak tuh sholat subuh, jalan dari rumah ke musola, sehat tuh Pak? Ngagoes sehat tuh? Sehat. Ngagoes dulu baru sholat subuh apa sholat subuh dulu baru ngagoes? Sholat subuh dulunya. Kalau ngagoes dulu sholat subuhnya lewat ya. Nah itu Pak. Jadi apapun yang ada di sisi Allah, kesehatan, kesuksesan, keberuntungan, istri yang soleha, itu semuanya ada di sisi bagaimana cara meraihnya. Cara meraihnya bisobri, dengan cara sabar. Sabar teh naon Bapak? Bu, sabar teh naon Bu? Sabar itu mampu menahan diri. Itu namanya sabar, mampu menahan diri padahal punya kemampuan tapi dia mampu menahan diri, itu namanya sabar. Nah sekarang saya tanya sama Bapak dan Ibu kedengeran Bu? Nah kedengerannya sambil ridho ya Bu ya. Nah al-faqru was-sabru la yajtami'ani. Antara kefakiran dengan kesabaran itu la yajtami'ani, keduanya tidak akan bisa bersatu Pak. Bapak tahu kefakiran? Kefakiran itu kekurangan, entah itu kurang duit, entah itu kurang entah itu kurang bahagia, itu namanya fakir, namanya kekurangan, entah itu kurang duit, entah itu kurang sehat, entah itu kurang bahagia, entah itu kurang nyaman, itu namanya fakir Pak. Nah kefakiran
dan kesabaran la yajtami'ani, keduanya tidak bisa bersatu, Pak. Nyambung, Pak? Bisa nggak Bapak kalau lagi sakit teh sabar, nggak ngeluh, bisa teh? Bapak teh nggak punya duit, kira-kira di bawah sholat itu lupa rokaat teh? Pernah ada imam lupa rokaat? Pernah ada Pak, Bu, imam lupa rokaat? Itu lagi nggak punya, lah iya itu Pak. Jadi kefakiran dan kesabaran itu tidak bisa bersatu, Pak. Orang kalau lagi sakit ngeluh, lagi nggak punya duit ngeluh, istrinya bikin jengkel ngeluh, suaminya lagi nggak pulang-pulang, jadi bang, oh iya, ngeluh ya Pak ya, itu namanya nggak sabar. Jadi antara kefakiran dan kesabaran itu asli tidak bisa bersatu, Pak. Illa fi haqqil mu'mini, kecuali orang itu sudah menjadi mukmin. Jadi hanya orang mukminlah yang mampu menggabungkan antara kefakiran dan kesabaran. Jadi kalau Bapak lagi sakit bisa bertahan, sabar, tak mukmin. Paham Pak? Bu, bapaknya teh lagi nggak usaha, jadi nggak punya duit, terus ibu teh sabar, seadanya, punya beras ya di masak, nggak punya ya puasa, gitu. Ada nggak model istri begitu Pak? Ada, mana orangnya? Itu Pak. Itu namanya mukmin. Jadi yang disebut orang mukmin itu mampu menggabungkan antara kefakiran dan kesabaran. Kirain yang disebut mukmin teh kalau sholat lama banget. Bukan Pak. Sholatnya lama, jadi imam suratnya panjang, gitu Pak. Wiridannya lama, tapi suka ngeluh hidupnya, doyan marah-marah, bukan mukmin. Karena mukmin itu mampu menggabungkan antara kefakiran dengan kesabaran, gitu. Dia mengakui bahwa hidup itu bukan kemauan kita, kemauan Allah. Hidup ten dompleng, tahu dompleng Pak? Dompleng teh bahasa Indonesianya apa? Numpang dengan fasilitas Allah, itu hidup. Sering saya sampaikan, kalau Bapak mau ke pasar Jumat nggak bawa kendaraan, jalan dari rumah ke depan, niatnya mau naik angkot, betul Pak? Tiba-tiba ada teman Bapak lewat bawa motor, tek motor Pak. Kemana Pak? Mau ke pasar Jumat. Jalan Pak? Iya, motornya lagi diservis. Ya udah naik sama aku juga mau ke pendopo, tuh satu jalan kan Pak ya. Akhirnya Bapak teh naik, begitu naik motor, duduk di belakang yang punya motor, komentar, iya motor tahun saberaha, gitu Pak. Terus dijawab sama yang punya motor, tahun 2005, pantesan motor teh nggak enak dinaikinya. Bu, suaranya juga ngabrebet, kayak nggak pernah ganti oli, bannya juga sudah gundul, nggak pernah ganti. Itu yang punya motor seneng apa marah Pak? Bapak lanjut sampai pasar Jumat apa diturunin? Diturunin. Model begini mah turun sih ya, ngomel-ngomel we. Sama Pak. Bapak dikasih istri oleh Allah, ngeluh we. Sama, diturunin nanti. Punya istri teh kaos gitu, pernah ngomong gitu Pak? Ibunya juga gitu. Ibu kadang-kadang hormat sama suami ketika suami masih kerja, betul Pak? Masih bisa cari. Begitu sudah sepuh, pensiun, apalagi sakit-sakitan, itu kira-kira istri masih ngasih kopi nggak pagi-pagi Pak? Iya kan Pak?
Iya. Nyieun sorangan. Padahal kewajiban lah ya itu makan Pak kalau suami cari duit. Orang suami aku mau udah nggak cari duit. Nggak boleh begitu, Bu. 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 Ibu masih ngasih kopi ke bapaknya, Bu. Alhamdulillah. Itu namanya istri soleh. Kalau belum mati jangan dikubur. Gitu, Pak. Coba Bapak rasakan. Ini bukan cerita orang lain, Pak. Kita waktu muda itu giat cari duit, betul Pak? Mati-matian cari duit sampai bisa bikin rumah bagus, betul Pak? Terus Bapak bilang ke istri, "Mah, kalau nanti aku mati boleh nggak dikuburnya di kamar depan?" Tuh, kan langsung komentar ibu-ibu. Entah ngasieun. Tuh, Pak. Tetap Pak, dikuburnya itu tidak di dalam rumah, padahal rumah yang bangun bapaknya, yang nyari duit. Begitu kita meninggal dibuang, Pak. Asli cuman bahasanya diperhalus menjadi dimakamkan di pemakaman umum. Aslinya ya tuh, makanya Bapak jangan toh-tohan cari duit. Ya Pak ya, duitnya udah banyak, terus kita mati duluan. Istri masih bahenol. Betul Pak? Apa sakit hati tuh? Sakit hati dari kubur. Sialan, saya ngomongnya sehidup semati. Gitu Pak. Apalagi tetangganya cerdas. Tahu tetangganya cerdas Pak? Bapak bikin rumah 5 tahun gak jadi-jadi Pak. Saking bagusnya rumah 5 tahun nggak pernah berhenti, tukang jalan terus. Begitu genap 5 tahun rumah jadi, kita mati. Itu. Nah, tetangganya tuh cerdas, nikahin jandanya. Jadi kita bikin rumah buat tetangga asli itu Pak. Ya kan Pak? Tuh. Makanya cari duit boleh, tapi tetap ma'allah. Duitnya tidak boleh nempel ke hati. Yang nempel ke hati tetap waktunya ada pengajian, datang ke pengajian Pak. Yang ke pengajian Pak, orang yang nggak sibuk, aku masih sibuk. Jadi ayat anggota DPR ngaji. Ayat itu Pak. Orang yang sibuk tuh jarang bisa ngaji Pak. Jarang Pak. Itu. Biasanya yang ngaji tuh biasanya orang-orang yang nggak punya duit. Itu biasa. Itu betul kan? Maaf enggak bohong. Pensiunan. Ya Pak ya. Tapi Bapak jangan kecil hati Pak. Itu yang disebut husnul khotimah. Dulu waktu kita sibuk, dulu waktu kita nikmatnya banyak, terlena dengan nikmat. Tuh, maka kalimat tadi, tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Gitu Pak. Jadi ketika datang kemadorotan, hanya kepada Allah minta pertolongan. Setuju Pak? Tuh, jadi Bapak hari ini kalau ngaji tenang nggak Pak? Tenang nggak Pak? Asli tenang Pak. Kenapa tenang? Berkah itu turun Pak. Berkah itu turun. Berkah itu asal kata dari birkatun. Birkatun teh artinya sumur. Sumur itu kalau terus diambil airnya habis deh Pak. Enggak, malah tambah agung, betul Pak? Itu sumur. Birkatun. Makanya orang yang mendapat berkah itu tenang Pak. Tenang hidupnya. Nah Bapak kalau di pengajian tenang tuh. Tenang. Kalau di luar pengajian pusing deh. Ya. Tapi saya doakan mudah-mudahan Bapak rajin ke pengajian dan rajin cari
duit ya Pak ya. Kalau saya ngomong cari pasti ujungnya duit ya Pak ya. Tuh, nyambung Pak. Jadi apapun yang ada di sisi Allah bisa kita raih dengan cara sabar. Dan sabar tidak bisa digabung dengan kefakiran illa haqqil mu'minin, kecuali kita tergolong orang yang mukmin. Nah, sekarang coba kita belajar apa namanya? Ngaca. Tahu ngaca ya, Pak ya? Ngaca teh naon, Bu? Bercermin ya. Saya itu masuk mukmin bukan sih? Gitu, Pak. Saya udah lama sholatnya dari dulu sholat. Saya tuh udah masuk mukmin belum? Nah, itu tadi pertama, kalau kita bisa menggabungkan antara kefakiran dengan kesabaran, maka kita tergolong mukmin. Nah, sekarang baru saya ceritain, Pak. Orang mukmin itu seperti apa sih? Nah, begitu, Pak. Yubtalauna. Orang mukmin itu selalu diuji, Bapak Ibu. Selalu diuji. Kenapa? Dalam diri manusia itu ada kesolehan, Pak. Ada kesadaran. Kesadaran itu akan terbuka kalau dikirim masalah oleh Allah. Yo, coba Bapak Ibu masih ingat gak dulu waktu kita sekolah, Pak? Guru kita pakainya papan tulis warnanya apa, Pak? Hitam. Nulisnya pakai apa, Pak? Kapur. Nulisnya pakai kapur. Kalau ada muridnya tengok-tengok, tidak konsentrasi, biasanya guru motong kapur, dijadikan dulu, terus dapain, Pak? Tuh, dilempar. Lempar siapa, Pak? Murid yang tidak konsentrasi, dilempar, betak, kena kepalanya, bet. Murid itu ada dua, ada yang cerdas, ada yang bodoh. Kalau murid yang cerdas begitu dilempar kapur sama gurunya, langsung konsentrasi, Pak. Tapi kalau murid yang bodoh begitu dilempar, kena kepalanya, nyari potongan kapur mana ya? Itu namanya murid yang bodoh. Kalau kita tidak konsentrasi ke Allah, maka Allah kirim masalah, betak. Gitu, Pak. Kena apa bentuk masalahnya? Bisa penyakit, bisa suami, bisa istri, bisa anak. Jangan nyari potongan kapur. Berarti kita teh nggak konsentrasi ke yang lempar. Siapa yang lempar masalah? Allah. Perbaiki sholatnya. Begitu, Pak. Hadir ke pengajian, nyampe pengajian yang dengerin, jangan andon tidur. Ada pengajian sebelah sana, Pak. Jadi kalau pas ngaji tuh baru aja ustadznya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung matanya teh blur gitu. Ayo dilihat gitu. Tenang naon, Pak, daripada tidur di rumah mendingan tidur di pengajian. Kalau tidur pengajian mah dapat pahala, tidur di rumah dapat semprotan istri. Ya, Pak ya. Jadi mending tidur di tapi ya jangan tidur semua, ustaznya nggak enak. Ya, Pak ya. Jadi murid yang pinter, yang cerdas begitu dilempar kapur langsung konsentrasi. Dan masalah yang Allah kirim itu menunjukkan bahwa kita tidak konsentrasi ke Allah. Banyak urusan kita yang masuk ke hati. Harusnya yang masuk ke hati itu cuman Allah. Pak, ngerti, Pak? Yang di dalam hati itu cirinya apa, Ustadz? Sesuatu itu ada di hati, kalau adanya merasa senang, tidak adanya merasa sedih, itu berarti ada di hati. Itu kalau Bapak duitnya banyak, senang tuh. Itu namanya duitnya di hati. Pak, kan tadi yang di hati hanya Allah. Jadi kalau duitnya di hati, Allah kirim masalah. Kenapa? Allah cemburu. Kenapa yang di hatimu itu duit? Kenapa yang di hatimu anak? Kenapa yang di hatimu istri? Kenapa yang di hatimu suami? Aku cemburu. Akhirnya kirim masalah tuh bentuknya ya bisa penyakit, bisa kefakiran,
bisa perilaku keluarga yang tidak menyenangkan. Itu namanya lemparan kapur. Paham Pak? Yubtalauna, orang kalau sudah mukmin ditimpa ujian oleh Allah, dia tenang Pak. Kenapa? Aku nih murid yang pinter, gitu kan? Dilempar kapur, aku langsung konsentrasi. Bapak sama istri lagi diuji tentang ekonomi, dibawa cari duitnya susah, begitu ya Pak ya? Tuh, Bapak konsentrasi ke Allah, bilang ke istri, mah ayo pada sholat duha, malamnya sholat tahajud. Kalau dua-duanya sholat tahajud, suami dan istri bareng sholat tahajud, Allah malu Pak kalau tidak memberikan apa yang diminta. Jadi bangun bangunan, tahu bangun bangunan Pak. Bapak bangun duluan, bangunin istri, mah bangun mah, sholat, bangun. Kadang-kadang istrinya yang bangunin, gantian, Pak bangun Pak. Terus bapaknya kan tadi udah mah, lain eta, gitu. Ayo nukit lah ya, lah gitu Pak ya. Jadi dibangun teh untuk sholat. Bapaknya bangun duluan, bangunin istri, mah bangun. Nah mamahnya kalau bangun jangan ngulet. Tahu ngulet Pak? Kuliatnya kelamaan, jadi nggak jadi tahajud gara-gara kuliatnya kelamaan. Bu, ada di sini kalau dibangunin kuliat ngulet, lah itu mantap nggak jadi sholat tahajud. Paham Pak? Tuh. Jadi oh iya, kalau saya masuk kategori orang beriman, pasti sering datang ujian. Bagaimana kalau datang ujian? Nah, fayasbiruna, orang beriman kalau didatangkan ujian dari Allah bisa bersabar Pak. Itu cirinya. Ya, bisa menahan diri, pakai akal yang sehat, jangan kebawa nafsu. Yang kedua, orang kalau sudah beriman diuji oleh Allah, wa yulhimuna bi fi'lil khairat ma'abalaihim. Apa itu Pak? Wa yulhimuna, mereka mendapat ilham Pak. Naon ilham Pak? Bimbingan dari Allah. Dibimbing oleh Allah bi fi'lil khairat, untuk bisa berbuat baik. Itu orang beriman. Jadi tidak marah-marah. Gak punya duit, gak pulang ke rumah. Ketemu sama temennya, gak pulang mang, gak punya duit. Saya kalau pulang gak bawa duit, istri saya suka marah-marah. Mendingan aku gak pulang. Nah, itu gak boleh begitu Pak. Tetap pulang, dimarahin sama istrinya, Bapak masuk kamar. Udah masuk kamar, diem aja. Diomonginnya, diem aja. Pak, diceramahin, dasar laki-laki gak bisa cari duit. Diem aja Pak, nanti juga capek sendiri, ya kan Pak? Nah, nanti kalau udah capek tinggal bilang Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau perempuan mah tukang ngomong, udah dari sononya Pak, karena perempuan tuh asalnya dari ibu Hawa. Kalau kita dari Bapak Adam, Ibu Hawa tuh kalau dibaca ya mulutnya juga terbuka, Hawa. Jadi kalau bapak ibu-ibu ya doyan ngomong. Coba kalau bapaknya Adam, tuh bapak makan jarang ngomong. Makanya yang mati duluan biasanya bapak. Karena bapaknya jarang ngomongnya dalam hati. Ya Pak ya? Jadi Allah beri petunjuk melalui ilham untuk melakukan kebaikan. Itulah Pak, orang beriman. Orang beriman kalau diuji oleh Allah bisa sabar, terus Allah bimbing untuk tetap bisa berbuat. Ada orang nggak punya duit malas sholat, ayat Pak. Nggak punya duit malah males, ayat Pak. Mana orangnya? Itu Pak.
Nggak punya duit malah malas sholat, berarti tidak dibimbing oleh Allah untuk tambah berbuat. Lagi punya masalah banyak, rajin duhanya, rajin tahajudnya, rajin puasanya, itu berarti dibimbing oleh Allah. Ya Pak ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibimbing. Amin, Allahumma amin. Berapa itu Pak? Bapak ngitung tuh? 2 ya Pak ya. Bapak ngitung Pak, orang yang beriman itu pasti diuji. 1, kalau diuji bisa sabar. Yang kedua, dibimbing oleh Allah melalui ilham. Jadi hidupnya nggak pernah marah-marah Pak. Orang itu kenapa sih Pak? Marah itu kenapa Pak? Jengkel itu kenapa Pak? Karena ketemu yang tidak cocok. Kalau ketemu yang cocok nggak bakal marah. Orang yang beriman bisa menahan, dibimbing oleh Allah. Lagi usaha Pak, kerjasama. Tahu usaha kerjasama Pak? Aku punya duitnya, dia punya usahanya. Terus join 60, 40. Aku yang punya duit 60, dia yang menjalankan. Begitu berjalannya waktu, tiap bulan dapat tuh 60%. Seneng tuh Pak. Begitu 1 tahun bangkrut Pak. Marah tuh Pak. Diminta nggak duit pokoknya? Kira-kira tetap bertengkar apa damai? Iya kan Pak? Berarti tidak dibimbing oleh Allah. Dia maunya senengnya terus, betul Pak? Pengennya untungnya. Begitu usahanya bangkrut, ditagih nggak bisa keluar dana pokoknya, Bapak benci sama orang itu. Saking bencinya, sholat berjamaah juga nggak mau berendeng. Bener Pak? Ulu si eta bikin barisan baru gitu. Terus nanya, ayah pengajiannya Sabtu? Ayah si eta ya tuh, ayah nggak jadi datang. Tuh, kenapa? Karena lihat orang itu mau sholat jamaah, begitu lihat sendalnya si eta, pindah Pak, sendalnya aja nggak mau barengan, saking apanya Pak? Bencinya. Nah kita nggak boleh begitu ya Pak ya. Orang yang mukmin tetap dibimbing oleh Allah walaupun dalam perjalanannya penuh dengan ujian, tapi dia tetap dibimbing untuk berbuat baik. Pak, kalau hari ini Bapak ada yang ngutang ke Bapak terus belum bayar udah 2 tahun, Bapak masih bisa nggak senyum sama orang itu? Pak, berat. Pak, beratnya Pak, kunaun berat Pak. Nah itu Pak, berarti kita teh belum mukmin. Paham Pak? Sorbannya panjang. Tetangganya ngutang ke Bapak 2 tahun belum bayar, cemberut aja, nggak berani nyapa. Sorbannya panjang. Belum mukmin Pak. Pak, kayak lagi mikir Pak. Itu Pak. Terus gimana Ustadz? Tenang aja, kalau itu rizkinya Bapak pasti kembali. Tapi keenakan Tad. Jangan bilang keenakan. Kalau Bapak mempermudah urusan orang lain, Allah akan permudah urusan kita. Itu namanya yulhimuna. Allah membimbing dengan ilhamnya untuk tetap berbuat baik. Orang baik itu dibaikinnya baik, dijelekinnya tetap baik. Itu mukmin Pak. Jadi Bapak mukmin tak kira-kira? Insya Allah harus positif, insya Allah. Minimal mulai sekarang, iya kan Pak? Sekarang kalau ada yang ngutang ke saya, terus belum bisa bayar, tetap aku senyum. Ya Pak ya, Bu, Bu. Iya, Ibu juga kalau ngaji jangan lihat-lihat tangan orang terus, Bu. Ya Bu ya. Kalau Ibu kalau ngaji lihat tangan orang jadinya nggak khusyuk. Begitu pulang ke rumah, suaminya nggak ikut ngaji. Terus laporan, Pak, tadi yang ngaji ada 15 orang, ibu-ibunya, bapak-bapaknya mah banyak.
Itu yang tangannya nggak pakai gelang, saya doang. Nah, itu. Kira-kira bapaknya besok suruh ngaji apa? Nggak boleh ngaji, Pak. Nggak boleh ngaji, bikin pusing. Tau ngaji mah mulai besok lah. Tuh. Ya Pak ya, Bu. Jadi kalau ngaji dengerin ustadznya, matanya jangan ngelihat tangan orang gitu ya Pak ya. Jadi berapa tadi Pak? 1, sabar. Orang mukmin itu diuji pasti sabar. Yang kedua akan dibimbing oleh, nah ini yang berat yang ketiga Pak. Nah yang ketiganya tuh wayasbiruna ala ma yatajaddadu alaihim min indi rabbihim azza wa jalla. Ini nomor 3-nya yang berat Pak. Wayasbiruna, dan mereka bisa bersabar ala ma yatajaddadu, dengan suasana, dengan kondisi yang barunya. Dia bisa sabar dengan kondisi yang baru. Contoh, ini ada kisah nyata Pak. Orang itu pulang dari pengajian, pulang dari sholat ya, bapak-bapak. Begitu lewat di jalan, diserempet motor Pak. Jatuhlah orang itu Pak. Jatuh. Begitu jatuh ternyata kakinya bermasalah, dibawa ke ahli tulang, tapi tidak tertolong. Arti tidak tertolong, jalannya jadi beda, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Nyambung Pak. Itu namanya suasana baru. Kondisi dulu waktu belum kejadian diserempet motor, dia bagus, jalannya ya bagus. Gitu Pak. Begitu kena diserempet motor, akhirnya jalannya jadi beda. Paham Pak? Nah, dia bisa bersabar dengan kondisi yang baru. Itulah mukmin. Paham Pak? Loh kok saya jadi begini? Dioncok itu yang naik motornya, aku nggak terima gara-gara kamu. Nah itu namanya tidak menerima kondisi baru, karena semuanya adalah kehendak Allah. Paham Pak? Itu dulu bapak hidupnya berdua dengan istri bapak, istrinya kecelakaan, mati duluan. Berarti bapak nikmati kondisi yang baru. Itu namanya mukmin. Jadi seorang mukmin itu bisa sabar dengan kondisi yang baru. Dulu bapak hidupnya sehat, giginya kuat. Kalau makan tebu, motongnya pakai gigi. Bapak masih ingat Pak? Bapak suka makan tebu. Dulu waktu di kampung, tebunya juga dapat nyuri. Oh sama ya Pak? Lah ya tebunya nyuri Pak. Tebu mah nggak dijual bebas, karena itu punya pabrik gula. Babat itu tebu itu nggak dibawa pulang Pak, makan di situ. Betul Pak? Tunggu, ngupas kulitnya itu pakai gigi, sreset. Betul Pak? Sreset kuat Bapak. Terus motongnya pakai gigi depan. Betul Pak? Krek udah bunder, tak. Betul Pak? Coba kalau sekarang Pak, ya, kira-kira yang patah tebunya apa giginya? Nah itu namanya kondisi baru kita ya Pak ya. Nikmati. Tsumma rodadnahu asfala safilin. Tubuh manusia itu semakin tua semakin beda Bapak ya. Dan Bapak jangan sedih ketika sudah tua ditinggal anak-anak Bapak. Jangan sedih, emang begitulah hidup Pak ya Pak ya. Anak Bapak kalau sudah gede, kalau laki-laki nikah, betul Pak, dibawa istrinya punya keluarga, punya rumah. Kalau anak kita perempuan dibawa suaminya. Jangan sampai Bapak ngeluh, anak saya teh 7 pada kemana aja, saya teh salah naon. Ya nggak salah apa-apa, itulah kehidupan. Nah makanya Bapak kalau semakin sepuh mainannya cuma 2 Pak, rumah masjid ya Pak ya. Nikmat Pak, jangan jauh dari masjidnya Allah ya Pak ya. Udah mainannya 2, pulang ke rumah, balik lagi ke masjid. Jangan mikirin bisnis. Kalau sudah tua, jangan bikin pengen jadi bandar beras, jangan, nggak usah ya Pak ya.
Jadi mikirin akhirat. Setuju Pak? Nah, sudah jam 6 ya Pak ya. Nah, udah selesai Pak. Selesai ya. Jadi materinya antara kefakiran dan kesabaran tidak bisa bersatu. Siapa yang bisa menyatukan? Kalau kita seorang mukmin. Seorang mukmin itu pasti diuji ketika diuji oleh Allah, satu bisa bersabar, yang kedua diberi ilham oleh Allah sehingga dia selalu berbuat baik. Kemudian yang ketiga, sabar dengan kondisi barunya ya Pak ya. Apapun kondisi kita hari ini, nikmati itu yang terbaik. Itu namanya mukmin ya Pak ya. Dan apapun yang di sisi Allah itu bisa kita raih dengan cara sabar. Nah, hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersabar ya Pak ya. Apapun, apalagi negara kita lagi iya Pak ya. Jadi kita tetap sabar, senjatanya itu sabar dan banyak berdoa. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah ya Pak ya. Kita doa dulu Pak ya. Kita doa dulu bersama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.